Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulaning Tias dengan NIM 211240045, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 3B, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Desain Kurikulum. Sebelum kita memulai penjelasan dari pengertian desain kurikulum, saya akan mempersingkat apa sih yang dimaksud dengan desain, apa yang dimaksud dengan kurikulum, dan apa yang dimaksud desain kurikulum itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan desain? Desain ini merupakan sebuah rancangan, pola, maupun model. Sedangkan kurikulum merupakan sistem rencana maupun bahan pembelajaran yang kita dapat pedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, apa sih yang dimaksud desain kurikulum itu? Desain kurikulum merupakan susunan rancangan maupun susunan model kurikulum yang sesuai pada sekolahnya masing-masing. Kita masuk ke pengertian desain kurikulum menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Fred Percival dan Henry Ellington, di mana desain kurikulum merupakan pola pengembangan dari sebuah proses perencanaan, kemudian divalidasi, lalu diimplementasikan, dan diakhiri dengan evaluasi kurikulum. Kemudian yang kedua menurut Smith dan Ragan pada tahun 2003, di mana desain yaitu suatu proses yang sistematik serta reflektif dalam prinsip belajar mengajar yang dimasukkan ke dalam rancangan pembelajaran yang dapat mencangkup semua materi dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan adanya sumber-sumber belajar yang diakhiri dengan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga menurut Longstreet, di mana desain kurikulum merupakan pengetahuan, biasa kita sebut sebagai the knowledge center design, yang dimana dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu untuk pengembangan intelektual siswa. Selanjutnya kita ke bagian B, yaitu macam-macam desain kurikulum. Di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada MC Neil pada tahun 1977. Ia membagi menjadi 4 model. Yang pertama ada model kurikulum humanistik, yang kedua ada kurikulum konstruksi sosial, yang ketiga ada kurikulum teknologi, dan yang terakhir ada kurikulum subjek akademik. Selanjutnya menurut Brennan pada tahun 1985, ia mengembangkan 3 jenis. Yang pertama ada kurikulum yang berorientasi pada tujuan, biasa kita sebut the objective model. Yang kedua ada model proses, dan yang ketiga adalah model kurikulum yang didasarkan kepada analisis situasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu sifat-sifat desain kurikulum yang terdiri dari yang pertama strategis, kedua komprehensif, ketiga integratif, keempat realistik, kelima humanistik, keenam futuralistik, ketujuh desentralistik, kedelapan integral, kesembilan perencanaan kurikulum, dan yang terakhir keragaman. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama tadi ada strategis, di mana strategis itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga kita untuk mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan strategis. Yang kedua tadi ada komprehensif, yang mencangkup seluruh aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga ada integratif, di mana yang mengintegrasikan secara luas, yang mencakup pengembangan dari dimensi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya ada realistik. Realistik ini kita berdasarkan kebutuhan nyata kita dari peserta didik maupun kebutuhan untuk masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu humanistik. Humanistik ini yang menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya futuralistik, di mana futuralistik ini yang mengacu jauh ke depan dalam merencanakan sesuatu sehingga masyarakat jauh lebih maju. Selanjutnya integral, di mana bagian yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum, di mana perencanaan kurikulum ini yang mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya masuk ke bagian D, yaitu strategi pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini sendiri memerlukan strategi.
Gimana sih cara strategi untuk mengembangkan agar kurikulum yang kita kembangkan ini dapat berkualitas? Maka tahap awal yang kita lakukan dalam strategi pengembangan kurikulum ini yaitu dengan memproses. Memproses apa? Memproses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa kita cari berasal dari mana saja sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dan dari mana bahan tersebut diperoleh. Nah, apa aja sih strategi pengembangannya? Nah, strategi pengembangan diantaranya terdiri dari yang pertama, mengubah sistem pendidikan. Yang kedua, mengubah kurikulum tingkat lokal. Yang ketiga, memberikan pendidik in-service dan pengembangan staf. Yang keempat, supervisi. Yang kelima, reorganisasi sekolah. Dan yang terakhir, eksperimentasi dan penelitian. Baik, selanjutnya kita akan memperinci lagi apa yang dimaksud strategi pengembangan diantaranya. Yang terdiri dari yang pertama, mengubah sistem pendidikan. Gimana sih mengubah sistem pendidikan itu hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat, yakni biasa kita sebut Depdiknas. Yaitu Depdiknas itulah yang mempunyai wewenang penuh atas perubahan kurikulum secara total. Namun bagi para guru, perbaikan atau perubahan kurikulum itu hanya berperan sebagai penerima kebijakan orang-orang yang secara resmi diberi status sebagai pemimpin urusan kurikulum. Selanjutnya yang kedua ada mengubah kurikulum tingkat lokal, yang dimana terdapat di tempat guru dan murid berada, yakni di sekolah. Disinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya berada. Beberapa pun ketat dan rinciannya sebuah kurikulum, guru selalu mendapat kesempatan untuk mencoba pikiran dan kreativitasnya, sehingga kelasnya yang menjadi garis terdepan serta basis perubahan dan pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya yang ketiga memberikan pendidikan in-service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah ini akan mengalami pengembangan jika mutu guru pun ditingkatkan. In-service training dianggap lebih formal. Karena kenapa? Dengan rencana yang lebih ketat diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Pengembangan staf ini lebih baik tidak formal, sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan guru. Selanjutnya yang keempat ada supervisi. Supervisi ini adalah memberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Tujuannya apa sih? Tujuannya ialah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. Yang kelima ada reorganisasi sekolah. Reorganisasi ini dapat diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah, yaitu dengan cara menerima cara yang sama sesekali baru. Hal ini diantaranya dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching, non-grading, atau metode unit dan open school. Hal serupa akan jarang terjadi jika di negara kita, kecuali bila diadakan eksperimen dengan metode baru, misalnya pengajaran modul. Yang terakhir ada eksperimentasi dan penelitian. Ciri kemajuan eksperimentasi dan penelitian ialah perubahan dan perbaikan, di mana penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan, sehingga diperlukan waktu yang cukup sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh masyarakat atau khalayak luas. Yang lebih mungkin dilaksanakan ialah eksperimentasi, yakni mencoba metode atau bahan yang baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum baru harus diuji coba sebelum disebarkan ke semua sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi desain kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.